Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah kelas 9A sampai 9F yang selalu Bapak sayangi, hormati, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada hari ini, yaitu hari Sabtu, kita akan melanjutkan materi pelajaran PPKN. Silahkan buka LKS kalian halaman 10 yang bawah. Namun sebelumnya marilah kita mengaturkan membacakan suratul Fatihah. Kita aturkan, kita niatkan semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan, kesehatan, ilmu yang barokah, manfaat. Kita diberikan satu keberkahan sehingga kelak nantinya kita menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi sesama. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi ketika kita berbicara tentang keberagaman di Indonesia. Masih ingat apa itu keberagaman, keanekaragaman, dan apa saja bentuk-bentuknya? Keragaman atau keberagaman di Indonesia banyak sekali bentuknya. Di antaranya adalah keberagaman dalam hal agama. Yang lainnya adalah masalah atau keberagaman suku, budaya, etnis, ras, dan lain sebagainya. Nah, karena berbeda, maka mungkin sekali muncul permasalahan yang harus kita sikapi, yang harus kita atasi sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa yang satu, bangsa yang tidak mudah terpecah belah. Apa itu permasalahan yang akan muncul? Atau permasalahan di sini bisa kita sederhanakan atau kita artikan yaitu konflik. Permasalahan sama dengan konflik. Konflik yang akan muncul di negara kita karena adanya keberagaman bangsa Indonesia itu diantaranya banyak sekali macamnya, ranah-ranahnya. Sekarang kita belajar tentang ranah-ranah konflik. Ranah itu aspek konflik yang akan terjadi, yang harus kita antisipasi. Yang pertama adalah konflik dalam hal ideologi. Konflik ideologi. Apa itu konflik ideologi? Yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan ideologi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, di Indonesia kita sepakati ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Akan tetapi karena di era globalisasi ini, maka mungkin saja terjadi masuknya ideologi-ideologi lain dari belahan dunia masuk ke Indonesia. Contoh, ada ideologi komunis masuk ke Indonesia, dan ini pernah terjadi. Ada ideologi liberalis, ideologi yang menuhankan kebebasan. Setiap manusia itu bebas melakukan apa saja. Ini ideologi dari Barat.
Nah, kedua ideologi ini, komunis dan ideologi liberalis, adalah di antara ideologi yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Seandainya kok diterapkan di Indonesia, maka akan terjadi yang namanya konflik atau permasalahan. Maka harus kita waspadai ini ideologi konflik yang dari aspek ideologi. Kemudian yang kedua, konflik yang mungkin muncul itu dalam aspek politik. Dalam aspek politik ini juga harus kita waspadai. Apa itu? Yaitu konflik dalam percaturan dunia politik. Nah, konflik ini biasanya memanas ketika menjelang pemilu atau pemilihan umum, baik di daerah maupun di tingkat nasional. 5 tahunan ini ada pemilu. Nah, pemilu memilih presiden dan wakil presiden. Ini mungkin saja terjadi konflik. Ada yang kubu 01, ada yang kubu 02, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia. Harus kita waspadai, jangan sampai kita mau diadu domba. Nah, jangan sampai kita mau diadu domba. Biarlah tetap ada pilihan 01, 02, tetapi kita jangan sampai terpecah belah. Kalau presidennya sudah ditentukan, sudah hasil pemilu sudah keluar, siapapun yang menang baik 01 maupun 02, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menerima hasil pemilu tersebut. Nah, ini. Kemudian konflik yang harus kita waspadai adalah dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial. Nah, ini yang sering kita terjadi, yang sering kita alami ini. Apa itu? Yaitu konflik yang terjadi dalam ranah hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, kita sebagai masyarakat biasa, kita sebagai penduduk, kita sebagai warga RT, kita sebagai warga madrasah, ini kan saling berhubungan, saling berkaitan, saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita ini mengalami konflik, apa itu berasal dari bercanda. Perkara sing asale bercanda itu kalau kebablasan itu nanti bisa terjadi konflik sosial. Konflik sosial asale ngluweh malah jadi tukaran. Contoh itu, innal adawata awwaluhu mizah kalau tidak salah. Innal adawata, sesungguhnya pertengkaran itu awalnya, permulaannya adalah bercanda. Karena keterlaluan bercandanya sehingga menjadi konflik sosial. Maka harus kita waspadai, kita jangan terlalu banyak bercanda. Boleh bercanda, tapi jangan sampai menyinggung perasaan sesama orang lain. Contoh yang lain yang harus kita waspadai adalah tawuran pelajar. Ya, ini ada satu madrasah, satu sekolahan dengan sekolahan yang lain. Ini tawuran, ini jangan sampai terjadi. Ya, konflik yang mungkin terjadi yang harus kita waspadai seperti itu. Kemudian yang keempat, konflik ekonomi. Ya, konflik di ranah ekonomi. Nah, yang bagaimana ini? Apa itu konflik ekonomi? Yaitu konflik di masalah ekonomi. Pertentangan yang muncul bisa dalam bentuk perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Nah, antara bosnya dengan pekerjanya, dengan buruhnya. Perselisihan antar unit ekonomi, antar perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, ini juga seringkali terjadi. Nah, dulu pernah ketika era Orde Baru juga pernah ada seorang buruh yang demo menuntut menuntut upah yang layak menurut peraturan yang setempat.
Tapi ternyata perusahaan itu tidak mau menaikkan upah buruh. Nah, yang demo akhirnya itu kalau dalam sejarahnya era Orde Baru itu akhirnya buruh tersebut dibunuh. Nah, ini kan termasuk konflik di bidang ekonomi antara pekerja dengan yang punya perusahaan. Yang kelima adalah konflik budaya. Yang kelima konflik budaya. Konflik budaya apa itu? Yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan budaya. Dalam hal ini, konflik yang paling sering terjadi adalah konflik antara kelompok masyarakat yang terpapar budaya luar dengan kelompok yang berpegang pada budaya lama dalam masyarakat. Nah, ada yang budayanya sudah budaya modern, budaya luar yang mengagungkan kebebasan bertemu dengan budaya asli Indonesia yang penuh dengan kesopanan, andap asor, budaya ketimuran tetap dijaga. Nah, ini kalau bertemu akan terjadi benturan, terjadi konflik saling menyalahkan. Yang memegang teguh kebebasan menganggap bahwa yang memegang budaya timur itu kuno. Orang kuno masih memegang budaya timur. Begitu juga yang budaya timur juga mengecam yang terlalu bebas tadi. Wah, itu lupa bagaikan kacang lupa kulitnya. Dia itu asli Indonesia tapi tidak mengenal Indonesianya. Nah, ini kalau dibiarkan nanti terjadi konflik. Ini adalah ke berapa? Kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ranah konflik yang mungkin terjadi di Indonesia. Baik, kita lanjutkan materi yang B adalah sifat-sifat konflik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ranah-ranah konflik dan ini sudah kita bahas ada 5 ranah. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat konflik. Sifat konflik pada umumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah konflik yang bersifat vertikal. Vertikal, apa itu konflik vertikal? Yaitu konflik yang terjadi dalam hubungan vertikal, hubungan top down antara masyarakat di level sosial atas, antara masyarakat di level sosial atas, orang kaya, pejabat, yang punya level-level di atas, itu terjadi konflik dengan masyarakat di level sosial bawah, buruh, siapa lagi? Buruh, orang miskin, yang tidak punya pejabat, tidak punya pekerjaan, cenderung tanda kutip tidak punya ilmu, bodoh dalam artian bodoh, itu biasanya terjadi konflik-konflik vertikal antara sosial atas, level sosial atas, orang kaya, pejabat, orang pinter, ya, punya konflik dengan orang-orang level sosial bawah. Ini sering terjadi, harus kita waspadai. Pada hakikatnya semua manusia itu sama, baik dia itu berada di level sosial atas maupun di level sosial bawah. Kita tidak boleh mengecam, tidak boleh menganggap remeh atau menganggap menyepelekan atau menghina satu sama lain. Contohnya adalah ketika sholat. Nah, ketika sholat, siapapun yang berada di awal shaf, siapapun yang sudah berada di dalam masjid, maka berhak berada di awal shaf. Entah itu pejabat, entah itu orang yang pinter, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, kaum buruh,
Siapapun itu, kalau dia datangnya lebih awal, ya punya hak untuk berada di saf yang pertama. Ini namanya tidak akan terjadi konflik vertikal. Kemudian yang kedua adalah konflik horizontal. Horizontal. Apa itu horizontal? Konflik antara dua kelompok masyarakat yang berada dalam kelas yang sama, yang setara. Nah, yang setara, kelompok A konflik dengan kelompok B. Nah, contoh tadi adalah tawuran pelajar. Pelajar kan punya level yang sama, sama-sama pelajar, akan tetapi ini bisa jadi terjadi konflik antara si A karo si B. Ketika ini terjadi konflik, ya nanti jadi masalah yang persoalan yang membahayakan bagi keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka jangan sampai terjadi konflik horizontal antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Contoh yang lain yang juga pernah terjadi adalah konflik antara warga atau kampung A dengan kampung B. Ya, ini horizontal. Contoh-contoh yang lain bisa kalian cari sendiri di internet dan lain sebagainya. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Yang intinya adalah kita harus waspada, jangan sampai terbawa arus konflik tersebut. Syukur-syukur kita bisa mencegah konflik itu. Kalau tidak bisa, yang penting kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita lanjutkan materinya. Yang C adalah lingkup konflik. Jika sebelumnya kita sudah belajar ranah, sudah sifat konflik sudah, sekarang lingkup konflik. Lingkup konflik itu bisa terjadi dalam 3 lingkup, 3 kelompok lah, atau 3 jenis. Yang pertama adalah konflik pribadi. Ruang lingkupnya pribadi. Apa itu? Yaitu konflik yang terjadi antar 2 pribadi, perorangan. Yang ini sifatnya orangan antara si A dengan si B. Contoh antara Ridho dengan Rodi, ya, itu namanya konflik pribadi. Yang kedua adalah konflik antar kelompok. Ya, ini yang juga sudah mengarah pada hal-hal yang berbahaya ini. Konflik antar kelompok berarti ada kelompok A dengan kelompok B yang saling berkonflik. Ini kalau tidak diantisipasi, tidak diwaspadai, tidak diatasi, nanti bisa meluas ke kelompok-kelompok yang lain. Contoh tadi kelompok pemuda di kampung A dengan kelompok pemuda di kampung B. Nah, ini sudah antar kelompok bahaya. Antar geng. Contoh konflik antara kelompok pesepeda, sepeda ontel dengan kelompok sepeda motor. Ini kalau tidak diwaspadai juga akan terjadi konflik horizontal yang antar kelompok tadi. Kemudian yang ketiga adalah konflik publik. Nah, ini yang sudah bahaya, ini sangat berbahaya karena melibatkan masyarakat umum. Dalam hal ini masyarakat umum merasa ikut terlibat karena adanya keterkaitan dirinya dengan masalah yang diperselisihkan. Misalnya karena kesamaan latar belakang, suku, agama, kelompok, kepentingan, atau kesamaan lainnya. Contoh Indonesia dengan negara tetangga Malaysia. Nah, seandainya ini ada
mungkin satu negara tersebut, Malaysia, menyatakan satu, mengklaim lah, contoh yang terjadi dulu, mengklaim batik itu dianggap dari Malaysia nggih. Malaysia ini kan akhirnya terjadi konflik antar warga Indonesia dengan warga Malaysia. Ini harus diselesaikan dengan jalan damai, jangan sampai terjadi perang antar bangsa, jangan sampai terjadi perang antar negara. Ini contoh konflik publik dan lain sebagainya. Mungkin antar ini goro-goro sepak bola di negara ASEAN antara Indonesia dengan Thailand contoh. Nah, ini akibat dari itu akhirnya terjadi konflik publik antara negara Indonesia dengan negara Thailand. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Harus kita waspadai. Intinya kita tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, akan tetapi juga tetap menghargai negara-negara lain di dunia. Mungkin sekian materi pada kali ini. Kesimpulannya, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk atau macam-macam konflik permasalahan yang mungkin terjadi di Indonesia, karena Indonesia memang negara yang penuh dengan keragaman atau keberagaman. Tadi ada jenisnya adalah ranah konfliknya. Ranah konfliknya itu ada berapa tadi? Ada ideologi, ada politik, dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat konflik juga sudah kita bahas. Ada yang sifatnya vertikal, ada yang horizontal, dan yang ketiga ini yang C adalah lingkup atau besaran konflik yang terjadi. Mungkin secara pribadi perorangan yang skupnya masih kecil, kemudian bisa terjadi antar kelompok yang skupnya atau ruang lingkupnya agak besar. Yang paling berbahaya adalah lingkup konflik yang bersifat publik, masyarakat pada umumnya. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap menjaga protokol kesehatan, ada 5M ya, ada 5M, mencuci tangan, lalu ada menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian memakai masker, yaitu harus tetap kita patuhi. Semoga kita semua, seluruh warga Qudsiyah, senantiasa mendapatkan keselamatan, terbebas, terhindar dari berbagai macam bala, musibah, termasuk juga wabah corona. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.